Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami di sini ingin mempresentasikan memenuhi mata kuliah LTI atau Literasi Teknologi Informasi, di mana kami akan mempresentasikan tentang paparan kecenderungan menyebarkan dan kemampuan mengenali hoax. Kami akan berpresentasi dengan kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Mungkin yang pertama saya sendiri dengan Anggi Hidayat, yang kedua dengan rekan saya yang bernama Abdul Aziz, yang ketiga dengan rekan saya juga yang bernama Dimas Priyadi. Mungkin kami akan menjelaskan beberapa yang kami pahami, yang kami ketahui tentang mungkin yang pertama itu paparan hoax. Nah, yang dimana yang pertama itu, pernahkah Anda membaca berita tersebut? Nah, itu mungkin sebuah pertanyaannya. Yang kedua, tatap muka siswa baru akan dilaksanakan pada Januari 2021. Yang ketiga, penculikan anak. Yang keempat, pulsa dan kuota gratis belajar Kemendikbud RI. Mungkin itu beberapa itu yang akan kami jelaskan di acara atau di memenuhi tugas dari Literasi Teknologi Informasi. Sekian. Mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Abdul Aziz. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Awalin dari Sistem Informasi A. Saya akan menjelaskan paparan hoak dari tugas LTI, yaitu yang pertama, tatap muka siswa baru akan dilaksanakan pada Januari 21. Dulu sempat pernah ada berita akan terjadinya tatap muka saat COVID itu oleh Kemendikbud diberitahukan akan tatap muka pada Januari 2021. Tetapi itu diberitakan isu atau berita palsu karena banyak orang menganggap itu benar atau tidaknya itu belum tentu. Tetapi di sosial media atau internet lainnya ada juga yang menyebutkan benar, ada juga yang menyebutkan itu tidak benar. Dan pada kebenaran yang sebenarnya itu tatap muka itu ada yang benar pada Januari 2021 dan ada yang tidak juga Januari 2021. Yang kedua itu penculikan anak. Dahulu penculikan anak itu memang benar terjadinya, ada berita penculikan anak. Sampai di berita, di TV, di media sosial, di handphone, semua berita tentang penculikan anak menyebar luas kemana saja. Dan bahkan berita ini disebut hoak dan tidak hoak belum pasti, tapi berita ini memang ada terjadinya penculikan anak. Dan yang ketiga, pulsa dan kuota gratis belajar Kemendikbud Republik Indonesia. Ini kenapa disebut berita hoak? Karena ada sebagian yang menerima kuota dan internet gratis itu dari Kemendikbud untuk belajar, dan sebagian juga ada yang tidak menerima. Mungkin orang lain itu karena geram atau kesal ya tidak diberi kuota, jadi dia membuat berita bahwa berita ini bohong atau hoak dan menyebarkan luas di seluruh negeri. Oke, dan di sini basis seluruh respon tatap muka 2021 35,7 dan 64,3, yaitu yang biru itu pilihannya ya dan yang merah itu tidak. Maka dilihat dari seluruh basis responden ini, yang biru ini dari berita tatap muka 2021 sangat sedikit orang memilih tidak. Nah, untuk yang penculikan anak 50,5
dan yang merahnya itu 49,5. Berarti semua orang menganggap berita ini berita ini benar. Kebanyakan orang memilih berita ini benar. Dan kuota dan pulsa gratis Kemendikbud 10,5 dan 89,5. Berarti orang-orang di Indonesia, di negara ini memilih kebanyakan tidak untuk berita ini. Oke, lanjut. Di sini dijelaskan kenapa bisa terjadinya hoak. Penyebab dan pemicunya hoak diprioritaskan isi artikel daripada sumber berikut. Yang pertama, suka berbagi, malas membaca. Yang kedua, terlalu cemas, terancam bakal terjadi bahaya. Mengikuti tren, paling update, ingin pengakuan, psikopat atau dibayar oleh pihak tertentu, gak ada kerjaan dan pegang gadget seharian. Yang pertama itu bisa diartikan suka berbagi tapi malas membaca. Orang yang suka menyebarkan hoak itu selalu berbagi berita-berita di media sosial tapi tidak dibaca terlebih dahulu apakah berita itu benar terjadi atau berita itu hanya berita saja gitu. Dan yang kedua, terlalu cemas, terancam bakal terjadinya bahaya. Orang itu terlalu takut akan terjadinya berita yang disebarkan orang oleh hal lain dan dia sebarkan luas di media sosial agar orang yang percaya bahwa akan adanya terjadi bahaya atau apa saja. Yang ketiga, mengikuti tren. Agar bisa terkenal, orang itu menyebarkan berita-berita tersebut di media sosial karena ingin terkenal seperti orang lain. Selanjutnya, paling update atau ingin pengakuan. Bisa jadi pengguna sosial media tersebut suka update terlalu banyak keseringannya dan mengaku gitu bahwa ia ingin diaku. Yang selanjutnya, psikopat atau dibayar oleh pihak tertentu. Bisa saja orang tersebut maksudnya pelaku penyebar hoak itu dibayar oleh seseorang karena tergiur dengan bayarannya, maka dia melakukan tindakan hal tersebut karena dapat bayaran yang tergiur. Dan selanjutnya, gak ada kerjaan dan pegang gadget seharian. Jadi dia itu tidak mempunyai kerjaan, kerjanya cuman memegang HP, melihat berita. Karena saking tidak ada kerjaannya, dia itu sampai menyebarkan berita-berita yang tidak penting dan tidak jelas, bahkan berita hoax sekalipun. Nah mungkin itu dari saya penjelasannya kenapa bisa terjadinya hoax dan basis respon seluruh berita-berita hoax dan paparan hoax. Untuk berita selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang satu lagi, oleh Dimas Priadi. Untuk Dimas Priadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Priadi. Saya dari kelas Sistem Informasi A. Sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sanksi atau hukuman penyebar hoax. Yang pertama, Rancangan Undang-Undang KUHP menurunkan ancaman pidana kepada penyebar berita hoaks atau bohong. Dalam undang-undang saat ini, penyebar berita bohong diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Yang kedua, ancaman penyebaran berita bohong dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 mengancam penyebar berita bohong bisa dihukum maksimal 10 tahun penjara. Berikut ini bunyinya. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun dan akan didenda 1 miliar. Selanjutnya, pencegahan hoaks. Yang pertama, lihat sumber pengirim pesan. Yang kedua, cari informasi yang relevan dan terpercaya.
Yang ketiga, hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang kelima, hati-hati dengan judul yang provokatif. Yang keenam, cermati keaslian foto jika disertakan. Jadi jika kita mendengar sebuah berita di media sosial atau mendengar berita dari orang lain, agar jangan mudah terpercaya. Kita harus setidaknya melihat bahwa berita itu benar atau tidak dengan cara kita menelusuri atau meneliti terhadap berita tersebut. Selanjutnya, media sosial apa saja yang dapat menyebarkan hoaks? Yang pertama, persentase media yang menyebar hoaks seperti radio dipresentasikan 1,20%, media cetak 5%, dan televisi 8,70%. Media penyebaran hoaks pada saat ini beragam, di antaranya aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, Telegram sebanyak 62,80%, situs web sebanyak 34,90%, dan media sosial sebanyak 92,40%, di antaranya Instagram, Facebook, dan Twitter. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Anggi Hidayatullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih kepada Dimas Priadi yang memberikan waktu buat saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelum menjelaskan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Hidayat dari kelas Sistem Informasi A. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai kecenderungan menyebar hoaks. Kecenderungan menyebar hoaks salah satunya adalah semakin tinggi pengeluaran internet, semakin tinggi kecenderungan menyebarkan hoaks. Jadi semakin tinggi kita memegang HP, semakin tinggi kita melihat berita-berita yang tidak pasti, maka mungkin itu adalah salah satunya kita menyerap informasi-informasi hoaks. Yang kedua itu, temuan yang paling menarik dalam survei membuktikan bahwa faktor demografis seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kecenderungan orang dalam menyebarkan hoaks. Nah, temuan yang paling menarik dalam survei membuktikan bahwa faktor demografis seperti umur bisa mempengaruhi. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kecenderungan orang lain dalam menyebarkan hoaks. Sudah jelas mungkin. Yang ketiga itu persebaran demografis, tingkat usia, dan kecenderungan menyebarkan hoaks. Dari usia mungkin itu tidak terlalu jelas mungkin. Mungkin selanjutnya itu kecenderungan menyebarkan hoaks. Dari kelamin mungkin kecenderungan menyebarkan berita hoaks berdasarkan jenis kelamin mungkin bisa dilihat sendiri oleh kalian itu. Dan juga ada dari pendidikan, dari bidang pendidikan itu juga mempengaruhi menyebarkan berita hoaks. Itu bisa dilihat oleh kalian berapa persennya. Mungkin ini tidak terlalu jelas, mungkin ada sedang gangguan. Mungkin kesimpulan akan diserahkan kepada kita berdua. Mungkin kesimpulan dari Mang Adul, gimana Mang Adul? Kesimpulan saya yaitu tentang berita hoak itu dan mengenali hoak, yaitu kita itu sebagai pemuda dan khususnya orang tua ya, dan yang tua, karena tidak sedikit orang tua dan anak-anak muda itu yang banyak menggunakan media sosial gitu. Karena di media sosial tersebut banyak sekali berita-berita mau hoax ataupun tidak.
Maka dari saya sebagai pemuda ya, kami bertiga sebagai pemuda, Bertiga tuh Bray. sebagai pemuda ingin memberitahu kepada kalian gitu. Jika kalian sedang membuka media sosial, harus mencari yang baiknya gitu, jangan disalahgunakan intinya. Karena di media sosial itu kita bisa melakukan hal baik dan bisa melakukan hal buruk ya. Contohnya dalam memilih berita. Contohnya ini hoax. Untuk mengenali hoax itu di media sosial, kita harus bisa membedakan seperti apa berita hoax dan yang bukan hoax. Mohon maaf ya, saya ini sedang tidak enak badan, jadi suaranya saya itu tidak baik ya, tidak enak didengar. Untuk mengenali berita hoax, kesimpulan dari saya, kita itu harus teliti dulu, membaca sampai bawah bahwa ini berita hoax atau bukan. Dan jika ini beritanya wah bagus nih, ditelusuri dulu berita ini hoax atau bukan. Nah, kita sebarkan kepada orang lain, jangan sampai dibaca tapi kita sudah membaca tapi tidak mengenali, meskipun sudah membaca tidak tahu bahwa itu berita hoax. Nah, jangan asal membaca, jadi kita itu meskipun sudah membaca harus juga mengenali. Contohnya mengenalinya itu harus paham lah minimal beberapa untuk mengenali bahwa berita itu hoax. Yang pertama harus tahu bahwa berita itu memiliki judul atau tidak. Yang kedua, berita itu diluncurkan tidak menyeluruh. Dan yang ketiga, menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya. Nah, itu kalian harus mengetahui itu dulu untuk membedakan berita hoax atau tidaknya gitu. Ya, silakan lanjutkan. Mungkin Saya dari tidak enak badan itu. mungkin dari saya Jadi suaranya kesimpulannya, tidak enak. manfaatkanlah internet yang Kamu dimana masuk di sini duduk di ini tengah. sangat mempengaruhi di kehidupan kita sekarang ini. Makanya dari itu, gunakanlah internet sebaik-baik mungkin, semanfaat-manfaat mungkin untuk kehidupan kita. Jangan kita menyiarkan atau mengupload berita-berita yang hoax, yang tidak ada manfaatnya gitu. Karena ketika kita mengupload atau menyebarkan berita hoax, kita akan kena pasal yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh saudara-saudara saya, kawan-kawan saya. Mungkin kesimpulan dari saya seperti itu. Bagaimana menurut rekan saya? Stop hoax. Stop hoax. Jangan menyebarkan berita hoax karena itu tidak baik. Mungkin presentasi untuk mata kuliah LTI, Literasi Teknologi Informasi, dari kami yang mengenai berita hoax mungkin hanya bisa segitu aja. Mohon maaf kekurangannya, kesalahannya, karena kami sedang belajar. Kalau kami tidak belajar, kami tidak akan bisa. Kalau kami tidak akan bisa, kami tidak akan ngajar. Karena kalau yang sudah bisa itu ngajar, bukan belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.